Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Kali Aja Seram. Pakai parfum kemana-mana. Assalamualaikum semuanya. Saya, Mr. Randi. Senang kembali jumpai kalian semua yang lagi jomblo akut, pengangguran unlimited, dan ibu-ibu, bapak yang nyantai di rumah masing-masing. Semoga kita semua diberi rizki yang berlimpah, sehat jasmani dan rohani. Amin kan dong, malah bengong loh. Di episode kali ini, saya akan membawakan 3 cerita paling horor yang pernah ada. Siapkan cemilan, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian rasakan sensasi horornya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Cekidot. Selamat datang kembali di Karam Kali Aja Seram, tempat di mana cerita-cerita yang mungkin terdengar tak masuk akal bisa jadi kenyataan. Kali ini, gue akan membawa kalian ke sebuah desa yang sudah lama terkubur dalam misteri, sebuah tempat di mana waktu berhenti dan kehidupan tak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Ini adalah kisah tentang Desa Lintung, atau yang dikenal sebagai Desa Orang Mati. Kisah nyata ini dialami oleh seorang kawan bernama Mas Agus yang terjebak di antara dunia nyata dan dimensi lain. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan pengalaman yang membuat bulu kuduk berdiri, karena tak semua misteri bisa dipecahkan dengan akal sehat. Dengerin sampai habis ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Markijut, mari kita lanjut. Hai semua, pernahkah kalian memperhatikan gundukan tanah yang ada di beberapa rumah tua? Ternyata, di balik gundukan itu, tersembunyi sesuatu yang menyeramkan. Isinya adalah mayat penghuni rumah itu sendiri. Pikirkan, tidur di rumah, tapi di bawah lantainya, ada mayat. Bayangkan bagaimana rasanya tinggal di sana. Desa Matsatui, ini kejadian nyata. Waktu itu, awal-awal gue di Bali. Nggak sengaja kenal dengan seseorang, namanya Mas Agus. Dia kontraktor asal Jawa Timur yang lagi kerja proyek di Bali. Nggak lama setelah kenal, Mas Agus ngajak gue ke kosannya. Di situ, dia cerita tentang pengalamannya mengerjakan proyek di daerah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kebetulan, proyeknya itu terkait pengairan di desa yang terletak di tengah hutan. Konturnya naik turun, dan air sangat susah didapat. Suatu hari, Mas Agus dihubungi kakaknya, Mas Yoga, yang menawarkan proyek bikin jalur air dari mata air di atas bukit menuju desa. Waktu itu tahun 2007, Mas Agus yang masih pemula merasa tertantang. Jadi, dia berangkat ke desa tersebut bersama Mas Yoga. Setelah perjalanan panjang dengan kendaraan umum, mereka akhirnya tiba di sebuah terminal dan lanjut naik ojek melewati hutan lebat. Di tengah hutan itu, ada jalan kecil yang hampir tak terlihat, hanya cukup untuk 1 mobil. Mereka lanjut lagi ke dusun kecil yang hanya terdiri dari sekitar 20-30 rumah tradisional. Di desa itu, mereka dikenalkan kepada perangkat desa yang menjelaskan proyek tersebut. Jalur air itu akan dibuat dari mata air di bukit yang cukup tinggi. Namun, yang bikin gue merinding bukan proyeknya, tapi apa yang dikatakan oleh penduduk setempat. Musik kembali mengalun pelan, semakin intens. Sebelum melakukan survei keesokan harinya, Mas Agus diberi pesan, kalau kamu lihat pertigaan berbentuk Y di jalan nanti, ambil yang kiri. Jangan pernah ambil yang kanan, karena di kanan ada kampung yang disebut Kampung Lintong. Jangan pernah ke sana. Mas Agus, yang menghormati tradisi dan kepercayaan setempat, tentu menuruti perintah itu. Besok paginya, Mas Agus dan seorang penduduk desa bernama Pandu mulai survei jalur air.
Mereka harus melewati hutan di belakang kampung dan berjalan menaiki bukit tempat mata air berada. Tetapi, saat mereka tiba di pertigaan yang disebutkan, Mas Agus penasaran. Apa sebenarnya yang ada di kampung Lintong itu? Dan disitulah semuanya mulai berubah. Mereka akhirnya sampai di bukit, tempat mata air berada. Setelah mendaki, mereka tiba di sebuah pertigaan. Pandu langsung mengarahkan mereka untuk mengambil jalan kiri, sesuai pesan Pak Lurah. Jalan itu menuju mata air, sedangkan jalan ke kanan menuju desa terlarang, Lintung. Jangan pernah ke sana, kata Pandu mengingatkan. Mas Agus hanya mengangguk, walaupun hatinya mulai penasaran dengan desa Lintung yang misterius itu. Setelah menyusuri jalan kiri, mereka tiba di sebuah kolam kecil, tempat air memancar dari sumbernya. Rencananya, air dari mata air ini akan dialirkan ke desa di bawah bukit. Mas Agus mulai mengukur dan mencatat lokasi dengan teliti. Setelah survei selesai, mereka duduk di pinggir kolam, menikmati kopi dan rokok yang dibawa Pandu. Mas Agus tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia bertanya pada Pandu tentang desa Lintung. Kenapa kita nggak boleh ke sana? Ada apa di sana? Pandu terlihat gelisah. Mas, sebenarnya saya tahu ceritanya, tapi lebih baik nggak usah diceritain. Desa Lintung itu, tempatnya orang mati. Orang mati. Mas Agus terkejut. Maksud kamu gimana? Pandu tampak ragu. Setelah beberapa saat, akhirnya ia berkata, ya, desanya orang mati, Mas. Desa itu dulu dihuni oleh orang-orang yang sekarang sudah nggak ada. Tapi sampai sekarang, katanya mereka masih ada di sana, hidup di dunia mereka sendiri. Mendengar itu, Mas Agus semakin penasaran. Jadi, desa itu dihuni oleh arwah-arwah. Pandu hanya mengangguk pelan, sambil melirik ke arah jalan yang menuju desa Lintung. Mas Agus merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita horor biasa. Pandu, ayo lihat sebentar aja. Kita nggak akan masuk, cuma pengen lihat dari jauh. Pandu menolak, tapi Mas Agus terus membujuk. Setelah beberapa saat, mereka pun berjalan perlahan menuju arah yang dilarang. Hanya beberapa meter dari mata air, jalan menuju desa Lintung terlihat semakin jelas. Tumbuhan di sekitar semakin lebat, suasana semakin sunyi, dan udara terasa lebih dingin. Ketika mereka sudah cukup dekat, Pandu tiba-tiba berhenti. Mas, kita berhenti di sini. Depan sana sudah wilayah Lintung. Mas Agus bisa merasakan perubahan suasana di sekitarnya. Semua terasa berat dan mencekam. Pandu tampak ketakutan, tapi Mas Agus masih penasaran. Dia berkata, oke, gue ngerti. Kita berhenti di sini. Mereka duduk sebentar, merokok, dan ngobrol kecil. Tapi rasa penasaran Mas Agus belum hilang. Sekitar jam 12 siang, ketika suasana semakin tenang, Mas Agus tiba-tiba berkata, Pandu, gue mau kencing dulu sebentar. Pandu hanya mengangguk, memperingatkan, tapi hati-hati ya, Mas. Mas Agus berjalan sedikit menjauh ke balik pepohonan, menghadap arah desa Lintung. Dia sengaja menjauh lebih dalam, berusaha untuk sekilas melihat desa yang dilarang itu. Langkah kakinya pelan, tapi detak jantungnya semakin cepat. Ketika ia mendekati batas desa, angin yang tadinya tenang mulai berhembus kencang, membawa suara-suara aneh. Seperti bisikan, seperti ada yang memperhatikannya. Mas Agus terus berjalan, rasa penasaran membawanya semakin jauh ke dalam pelataran desa Lintung. Meskipun Pandu sudah memperingatkan, keinginan Mas Agus untuk melihat langsung desa yang dikenal sebagai desa orang mati lebih kuat. Sesampainya di sana, dia dikejutkan oleh pemandangan yang tidak terduga, sebuah pelataran luas yang dikelilingi oleh pohon bambu dengan perabotan tua di sana-sini. Seperti peninggalan masa lalu yang terabaikan, namun tidak ada satupun rumah yang masih berdiri. Perasaan penasaran mengalahkan logika, dan Mas Agus melangkah lebih jauh. Semakin dia menyusuri pelataran itu, semakin besar rasa aneh yang dirasakannya. Namun, di kepalanya, dia berpikir bahwa mungkin hanya desanya yang sudah lama ditinggalkan dan kini menjadi legenda karena keangkerannya. Ia berpikir,
Cuma gini doang, ternyata. Setelah puas melihat-lihat, Mas Agus memutuskan untuk kembali. Namun ketika dia berbalik ke arah semula, jalan yang tadinya jelas sekarang tertutup oleh semak-semak dan bambu tebal. Tak ada lagi jalur yang terbuka seperti sebelumnya. Mas Agus mulai merasa bingung. Tadi perasaan jalannya di sini, gumamnya sambil terus mencoba menemukan jalan keluar. Setelah beberapa kali berputar, tidak ada tanda-tanda jalan pulang. Suasana menjadi semakin mencekam, waktu terasa melambat, dan suara alam tiba-tiba hilang. Hanya ada keheningan yang menusuk telinga. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, memecah keheningan. Mas, mau kemana? Mas Agus menoleh dengan cepat. Di depannya, berdiri seorang wanita tua dengan kebaya, rambutnya panjang tergerai. Wajahnya terlihat lembut tapi penuh misteri, seolah membawa kesan dari zaman yang telah lama berlalu. Wanita itu tersenyum tipis, mengundangnya dengan suara pelan tapi jelas. Mas, mampir dulu, istirahat sebentar. Terkejut dan sedikit lega melihat sosok manusia, Mas Agus mencoba menjelaskan, saya tadi masuk lewat sini, Bu, tapi kok sekarang nggak bisa nemuin jalan pulang. Apa ada jalan lain keluar? Wanita itu mengangguk pelan. Ada, Mas. Cuma satu jalan, di ujung sana, katanya sambil menunjuk ke lorong terang yang terlihat di kejauhan. Tapi, sebelum pergi, mampir dulu, istirahat sebentar di desa kami. Merasa tidak enak menolak, dan mungkin dengan harapan bisa mendapatkan petunjuk lebih jelas, Mas Agus akhirnya mengiyakan. Baiklah, sebentar aja, Bu. Wanita itu membawanya ke sebuah balai di tengah desa. Anehnya, kini desa itu terlihat hidup kembali. Ada rumah-rumah tradisional yang berdiri, ayam berkeliaran, kambing, bahkan sapi. Suasananya seakan seperti desa biasa yang dihuni oleh banyak orang. Mas Agus merasa aneh, tapi dia sudah terlanjur masuk ke dalam suasana yang begitu damai dan tenang. Di balai desa itu, Mas Agus dijamu dengan singkong rebus dan air putih. Sambil menikmati jamuan sederhana itu, wanita tua tadi mengajaknya berbincang-bincang. Namun, Mas Agus mulai merasa waktu berlalu begitu cepat. Hari yang tadinya terang benderang mulai berangsur gelap. Dia tiba-tiba tersadar, wah, ini udah sore. Pandu pasti lagi nungguin. Mas Agus bergegas bangkit, ingatannya tentang proyek survei dan Pandu yang menunggunya kembali seketika muncul. Maaf, Bu, saya harus pergi sekarang. Teman saya pasti sudah menunggu. Wanita tua itu mengangguk sambil tersenyum. Oh, tidak apa-apa, Mas. Pulangnya lewat sana saja, katanya, menunjuk lorong yang tadi disebut-sebut sebagai jalan keluar. Mas Agus segera berjalan menuju lorong itu. Namun, setelah berjalan selama beberapa menit, dia merasa sesuatu yang aneh. Lorong yang harusnya bisa dilalui dalam hitungan detik, sekarang terasa tak berujung. Semakin dia berjalan, semakin panjang dan tak ada ujung yang jelas. Keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Kok nggak nyampe-nyampe? Perasaan cemas mulai merayap di hatinya, hingga tiba-tiba terdengar suara di belakangnya. Mas, jangan lupa jalan pulang ya. Mas Agus menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Cerita berlanjut dengan Mas Agus yang mulai merasa ada yang aneh dengan langkah kakinya. Meski ia berjalan, seolah-olah tidak bergerak maju, hanya berada di tempat yang sama. Di depannya masih terlihat lorong terang yang tampak begitu dekat, tetapi entah kenapa, tak pernah tercapai. Setiap kali menengok ke belakang, ia melihat kampung tadi, seperti terjebak dalam dimensi yang berbeda. Sementara itu, Pandu, yang menunggu di luar area desa Lintung, merasa ada yang tak beres setelah menunggu terlalu lama. Pandu memutuskan untuk mencari Mas Agus, tapi hanya berani menjelajahi area di luar batas yang dilarang. Setelah memanggil-manggil tanpa jawaban dan mulai putus asa, ia bergegas kembali ke desa untuk melapor pada Pak Lurah. Pak Lurah, yang sudah tahu tentang desa Lintung dan mitos seputar desa itu, langsung paham bahwa Mas Agus mungkin tersesat di sana. Pak Lurah pun mengumpulkan beberapa warga desa,
termasuk para orang pintar, untuk melakukan pencarian. Warga desa bergegas berkumpul, dan Pak Lurah juga meminta bantuan dari desa sebelah. Ketika akhirnya semua berkumpul, hari sudah semakin sore dan mereka memutuskan untuk bertindak cepat. Sambil berkumpul, Pak Lurah mulai menceritakan sejarah kelam desa Lintung kepada Pandu dan beberapa warga yang ikut serta. Desa Lintung dulunya adalah sebuah desa kecil yang damai, sampai suatu hari seluruh penduduknya menghilang secara misterius. Ketika orang-orang dari desa sekitar memeriksa, mereka hanya menemukan rumah-rumah kosong dengan gundukan tanah di dalam setiap rumah, seperti kuburan baru yang ditinggalkan. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata gundukan tersebut adalah kuburan para penghuni rumah. Desa Lintung menjadi desa mati, tempat di mana arwah-arwah orang yang pernah tinggal di sana masih bergentayangan. Bahkan, sempat ada seorang wanita tua yang muncul secara misterius sambil berteriak-teriak membawa golok, memperingatkan penduduk desa agar tidak ikut campur. Wanita itu kemudian melakukan bunuh diri di tengah desa. Sejak saat itu, desa tersebut dipercaya sebagai desa orang mati, tempat di mana siapapun yang masuk, akan sulit untuk keluar. Saat mendengar cerita itu, Pandu semakin panik, membayangkan Mas Agus mungkin sudah terjebak di dalam desa itu. Pak Lurah dan warga segera melakukan upaya pencarian dengan berbagai ritual untuk menolong Mas Agus keluar dari dimensi lain tempat ia tersesat. Cerita ini berakhir dengan suasana misteri yang terselesaikan namun masih menyisakan rasa ngeri bagi semua yang terlibat. Setelah berhari-hari berjuang melawan keganjilan di desa Lintung, Mas Agus akhirnya diselamatkan oleh sosok misterius yang menuntunnya keluar dari lorong gelap di dimensi lain itu. Namun, pengalaman terjebak di tempat yang seolah-olah ia berjalan di tempat tak bisa ia lupakan begitu saja. Pak Lurah dan warga setempat melakukan ritual penyelamatan dengan bantuan para orang pintar. Mas Agus yang keluar dari lorong akhirnya bertemu dengan Pandu dan yang lain. Meskipun berhasil selamat, cerita tentang desa itu membuatnya merasa trauma. Sosok ibu-ibu yang ia temui adalah cenayang jahat yang telah membantai seluruh penduduk desa Lintung di masa lalu menggunakan ilmu hitam yang kuat. Ilmu itu masih menyelimuti desa dan masih mencari korban, membuat tempat tersebut sangat berbahaya bagi orang luar. Setelah selamat, Mas Agus berkumpul dengan para warga dan memutuskan untuk tetap melanjutkan proyek pembangunan di daerah itu. Namun, dia memutuskan bahwa pekerjaan itu hanya akan dikerjakan oleh penduduk setempat agar tidak ada lagi yang tersesat atau menjadi korban dari pengaruh jahat di Lintung. Proyek tetap berjalan di bawah pengawasannya, sementara Mas Agus memilih tinggal di desa Pandu untuk beberapa waktu. Cerita ini ditutup dengan pengingat bahwa tempat-tempat seperti Lintung memang benar-benar ada, tetapi lokasinya dirahasiakan demi menjaga privasi dan keselamatan banyak orang. Meskipun kisah ini nyata, banyak hal yang harus disembunyikan, terutama yang berkaitan dengan lokasi dan identitas orang-orang yang terlibat. Tepat seperti yang diceritakan oleh Mas Agus kepada pencerita pada tahun 2010, setelah mengalami kejadian di tahun 2007. Kisah yang menyeramkan ini bukan sekadar cerita horor biasa, melainkan pengalaman nyata yang pernah dialami seseorang. Dan begitulah akhir dari kisah desa Lintung, tempat yang seolah-olah hilang dari peta, tapi masih menyimpan bahaya bagi siapapun yang berani mendekat. Mungkin, setelah mendengar cerita ini, kalian akan lebih berhati-hati saat berjalan di tempat-tempat asing, karena kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya ada di balik setiap langkah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini di Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa untuk terus waspada, karena kadang yang terlihat normal bisa jadi menyimpan rahasia yang tak terduga. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan ingat, Karam Kali Aja Seram.
tanpa suara. Angin dingin menyapa dari balik jendela kusam. Bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat